Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rika Wulandara, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan juga pengajar praktik saya, Bapak Zulfan, dan fasilitator hebat saya, Ibu Eka Rahayu. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari alur koneksi antar materi ini adalah CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan 1, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, di mana setiap individu terlahir dengan keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki kelebihan serta kekurangan yang berbeda-beda, sehingga perlu dihadirkan suatu pembelajaran yang dapat memenuhi setiap kebutuhan tersebut. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Guru juga harus memahami kebutuhan belajar murid. Ada 3 macam kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, di mana guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan apa yang telah diketahui murid dan sejauh mana kesiapannya menghadapi pembelajaran. Yang kedua, minat murid. Di sini, minat murid adalah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru harus menyadari bahwa minat setiap murid berbeda-beda. 3. Profil pelajar. Profil pelajar ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan lainnya. Guru dapat menentukan kebutuhan belajar murid dengan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan merefleksikan praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, misalnya materi, konsep, atau keterampilan yang harus divariasikan, di mana harus sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Diferensiasi proses. Hal ini berhubungan dengan metode pengajaran yang diberikan, bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, mandiri, proyek kolaboratif, di mana harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, diferensiasi produk. Hal ini berhubungan dengan bukti yang menunjukkan pemahaman murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk, hasil latihan, maupun pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan kedua,
Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Dalam membentuk kelompok, dapat dilakukan dengan membuat kelompok fleksibel berdasarkan pemahaman awal murid terhadap materi yang akan dipelajari, di mana siswa yang memiliki pemahaman awal yang lebih tinggi dapat dijadikan tutor sebaya bagi teman yang memiliki kemampuan awal lebih rendah. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar murid secara pribadi. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antar modul dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antar modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru perlu berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antar modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Kaitan antar modul 1.3 dan 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antar modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.